Karopengmas, yang saya hormati Pak Karopengmas, Pak Kabak Penum, Pak Wadir, Pak Wadir ada, Pak Wadir, Pak Kasubdit, dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus menginformasikan tentang perkembangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ika. Saya sampaikan bahwa kami tidak berhenti di sini saja. Kami lagi mengembangkan terkait dengan tersangka lainnya yang kami duga masih ada dan belum kami tangkap. Mengapa kami sampaikan ada dugaan tersangka lain? Karena kami menggandeng dan dibantu oleh rekan-rekan teman-teman dari PPATK terkait dengan aset tracing, teman dari Bapepti dan OJK dan Bank Indonesia. Di situ ada sejumlah aliran dana ke beberapa orang yang akan kami sampaikan ayat akan datang. Ya, jadi hari ini konsepnya adalah kita menunjukkan saudara Ika ini ada ya, di sini. Ya. Yang kedua, bagaimana Polri penyidik telah beberapa aset sudah kita sita lagi, baik berupa mobil, rekening, kemudian nanti ada rumah dan tanah, serta yang kami juga ada di kripto. Ya. Kami akan mencari terus asetnya kemana saja, dan kami sangat dibantu oleh teman-teman dari PPATK dan dari lembaga lainnya. Jadi Polri dari sendiri, kami diminta bantuan dan dukungan masyarakat untuk bisa mengirimkan informasi kepada kita di mana saja barang bukti dan yang membantu saudara Ika tersebut. Mungkin ini dari saya, nanti karena sebagian data sudah diberikan oleh teman-teman wartawan, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya ada lebih penjelasan dari Pak Sugit. Terima kasih Pak Karopengmas, Pak Direktur, Pak Kabak. Bagi rekan-rekan, kami mengupdate bahwa penanganan sampai saat ini terkait dengan kasus Ika, bahwa kami sudah memeriksa saksi 64 orang kurang lebih. Kemudian ada 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban binomo ini. Nah, nanti terus setiap hari apabila akan ada update kita akan sampaikan. Buat terkait barang bukti, rekan-rekan sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan Tesla, untuk Ferrari ada di Sumatera Utara, dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah kita sita. Demikian. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sudah jelas ya, di mana upaya-upaya yang telah dilakukan, juga aset-aset yang telah disita ada di lembar yang telah disampaikan penyidik kepada rekan-rekan media. Mungkin kalau masih ada yang kurang jelas terkait dengan yang ini dulu ya, yang penanganan IKAS, kami persilakan rekan-rekan bertanya. Yang di dalam lingkaran dulu lah, Yona. Baik, saya jawab Mbak Yona. Ya, di kripto kita sudah berpublikasi dengan teman-teman dari marketplace Idodax, dan kita sudah mendapatkan dana yang di sana. Kita sudah sita sejumlah 200 sekian juta. Juga kita juga telah berkoordinasi dengan Zenith, salah satu payment gateway, dan diduga kita masih membutuhkan bantuan dari teman PTK. Ada beberapa dana yang ada di luar negeri. Kita masih tracing, mudah-mudahan ini bisa juga diungkap kemana uang tersebut. Yaitu salah satu upayanya, tetapi kami akan mencari terus, semua terdata. Jadi kalau namanya transfer uang, pindahan uang itu semua ada namanya riwayat
digitalnya. Kita akan bisa ungkap itu, tapi kita dibantu oleh teman-teman dari PPATK dan dari OJK secara BI. Bisa. Itu biar teknis. Ya, Subdit. Ya, rekan-rekan media, masalah pengakuan atau tidak ngaku, kami penyidik tidak mengejar itu, kami mengejar alat bukti lain. Ya, masih ada keterangan saksi, kemudian data-data, karena memang pengakuan dari tersangka itu tidak ada nilai dalam hal penyidikan. Ya, silakan berkelit ataupun apa itu haknya dari tersangka, dan hak dan kewenangan kami adalah untuk membuktikan itu semua. Demikian. Itu yang sudah masih dalam, itu hal teknis sekali ya, tidak bisa sampaikan di sini. Banyak banget nih pertanyaan. Oke, ya jadi tadi Binomo, Pak Ivan di PPATK sudah menyampaikan Binomo tersebut berada di Pulau Bahama yang negara luar dan ada transaksi ke luar negeri. Kami sudah meminta bantuan dari teman-teman PPATK untuk men-tracing. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antar PPATK di luar negeri, kita bisa tahu juga, bahkan kita bisa memblokir. Ya, kita baru mendapatkan satu transaksi yang akan dicairkan di Kepulauan Karibia, kita bisa blokir untuk jangan dicairkan dulu berkat bantuan dari PPATK. Ini kami lagi dalami dan kerjasama dengan teman PPATK dan di Funter untuk bisa melakukan koordinasi sehingga uang hasil kejahatan yang ada di luar negeri dapat kita pindahkan ke sini sebagai barang bukti. Ya, jadi kita langsung kerjasama dengan PPATK luar negeri juga. Oke, ada lagi mungkin? Tuh. Ya. Dari hasil deposit orang yang bersama gratis itu dia dapat keuntungan berapa jika menang dan dapat keuntungan berapa jika diambil dari kepala. Ini kan sudah disampaikan kemarin. Kalau dia menang, ya dia menang 70% dari uang yang dimainkan. Ya, kalau dia kalah, loss semuanya. Ini udah yang kemarin nih. Oke? Jelas ya? Ya. Ya. Yang mana, Pak? Dan ada dugaan sisa uang yang dipakai 1,8 miliar. Apakah ada dugaan Internet itu memindahkan uang tersebut dalam nilai 10 juta rupiah? Ya itu dugaan ya tadi ya, itu kita telusuri lagi. Jadi penyidik kami daripada sampaikan tidak bertindak di sini. Apapun informasi yang ada itu kita dalami, termasuk yang terakhir kemarin rekan-rekan dari Twitter itu juga kita dalami juga. Jadi pada kesempatan ini kita sampaikan kalau masyarakat yang ada informasi kita ada hotline, sampaikan kita dan rahasia daripada pemberi informasi yang kita rahasiakan. Ya akan kita jaga rahasianya. Monggo silakan. Ya. Ini kan rekan-rekan ada nih banner-banner yang saya berdiri di sini. Jadi kemudian kurang lebih mobil itu ada Tesla dan Ferrari. Kemudian uang di sini kurang lebih ada 1,1 miliar. Kemudian ada rumah dan bangunan kurang lebih ada 6 unit yang ada di daerah Tangerang dengan di daerah Sumatera Utara. Ya, itu. Rekan-rekan ada jam tangan juga ada beberapa alat komunikasi yang sedang kita dalami. Untuk aset yang sudah kita sita kurang lebih ada 55 miliar. 55 miliar, ya. Dugaan ada dana? Bisa begini, rekan-rekan. Kalau ada keterangan dari saksi lain yang terkait itu pasti bersangkutan kita panggil.
Tapi kalau tidak ada saksi yang mengatakan si A si B, ya kita juga tidak akan memanggil si A si B tersebut. Prinsipnya ada keterangan yang menyangkut kepada yang bersangkutan akan kita klarifikasi, ya, kita panggil. Demikian. Dan pengakuan ini kita belum ada keterangan saksi, ya. Seperti itu Mbak, kita nggak bisa karena ramai di media mungkin nggak bisa juga. Apa Bali? Lili. Berapa jumlah yang sudah melapor? Karena kemarin sempat nomornya salah ya, kata ya kan. Sekarang lebih benerin. Nah berapa? Apakah makin bertambah atau gimana? Baik, 3 langsung jawab 3-tiganya. Yang pertama hotline dulu, langsung ingat ya Mbak. Sudah ada 500 laporan lewat hotline ya di kita. Kemudian yang langsung ada kurang lebih ada 30 yang kita terima lagi. Yang kedua, berapa sih asetnya yang di luar? Ini masih terus bertambah karena teman-teman PPATK mengatakan ada masukan langsung kita kirim ke saya. Karena ini saking kita sangat dekat dengan teman-teman PPATK, jadi kerjasama itu cepat sekali. Informasi ada yang disampaikan, dugaan ada berapa? 3 miliar ya? 28. Ada dugaan 58 miliar yang ada di kriptonya di luar negeri, ya, 58 miliar. Ya, ada di kripto luar negeri. Itu cepat kita tangani, ya. Nanti berkembang lagi begitu teman-teman PPATK menerima informasi lagi, dikirim ke kita lagi. Jadi akan berkembang terus, ya. Tidak stop di sini saja. Yang pertama pertanyaannya apakah masih ada? Ada. Tapi jadi expose dulu. Nanti 1-2 minggu ini, minggu depan mungkin mudah-mudahan sudah dapat tersangkanya dan perannya apa. Ya, jadi kita tidak berhenti di sini. Saya akan kejar siapa yang membantu tersangka ini. Saya akan kejar siapa yang mengkoordinir. Kita juga akan kejar di mana aset-asetnya supaya kita semua mendapatkan asetnya, dan nanti kita akan kumpulkan, kita akan lakukan proses penangkapan para tersangka tersebut dan barang bukti kita sita semua. Itu saja Mbak Lia. Tunggu ya. Yang ini satu lagi, ini dengan sekalian, ini saudara Ika ini telah melanggar pasal 45 seperti yang saya sampaikan kemarin, pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Informasi Teknologi, kemudian pasal 378 tentang penipuan, dan Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan pelaksanaan TPPU. Jadi 3 undang-undang ini yang telah dilanggar oleh saudara Ika. Itu dari saya, ya. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Maksudnya beliau mengoreksi, ada kata kesimpulan di sini tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perbankan. Jadi ini keliru ya. Maksudnya ini salah ketik. Yang benar yang disampaikan oleh beliau tadi. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Wadir, Pak Subdit, penyidik, dan tentunya rekan-rekan media atas perhatiannya. Nanti setelah kita tutup, barangkali ada teman-teman yang akan bertanya terkait dengan pelaksanaan tugas yang ada di Direktorat Tindak Pidana Eksus, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pak Indra ngomong Pak. Indra malu banget. HP dong. Baik, mundur, Bos. Baik, mundur. Kali ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Di tahun 2018 saya tahu binomo binary option dari iklan, kemudian saya pun mengikuti pelatihannya. 2019 saya membuat konten di YouTube sampai saya dikenal sampai sekarang. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu, tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan semua aparat yang telah bertugas mengawal kasus ini. Dan tentunya kedepannya saya berharap yang terakhir,
semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal, karena semua investasi memiliki resiko. Dan yang terakhir, sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, tentunya saya akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Good.